Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan materi 3 dan 4, yaitu sistem bus dan memori. Nama kelompok dengan saya sendiri, Ferdi Sunardi, Fitriani Natama, Iis Aisyah, Iis Andrianingsih, Muhammad Rafi Hikmadika, dan Muhammad Mora Parutian. Sistem bus. 1. Karakteristik bus. Sejumlah lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dan merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama, sehingga dimungkinkan suatu sinyal atau data yang ditransmisikan oleh suatu perangkat dapat diterima oleh perangkat lain. Yang kedua, sistem bus. Komponen fungsional independen yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, CPU, memori. Memiliki sirkuit kontrol sendiri, bus controller, dan dapat memproses request untuk menggunakan bus. Lanjut, ada beberapa macam arsitektur bus sistem pada komputer. Yang pertama, control bus. Control bus atau disebut saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Dan yang kedua, address bus atau disebut saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalkan bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Dan yang ketiga adalah data bus atau disebut saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, dan 32 saluran. Jumlah seluruh saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Sistem bus, karakteristik bus, cara bus, kelemahan sistem bus, sejarah perkembangan bus, elemen-elemen rancangan bus, contoh-contoh bus. Karakteristik bus. 1. Jumlah interupsi menentukan banyak perangkat independen yang melakukan. Yang kedua, ukuran bus data internal berakibat pada kecepatan operasional. Yang ketiga, ukuran bus alamat menentukan banyak memori yang ditunjuk board ekspansi. Yang keempat, kecepatan clock maksimum yang dapat diakomodasi bus berakibat pada kinerja. Cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM prosesor, GPU, VGA, AGV dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB, front set bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lainnya yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Dilanjut untuk rekan saya. Sejarah perkembangan bus generasi 1. Beberapa dari masalah yang ditemui instruksi-instruksi diantaranya ialah adanya interupsi. Komputer menangani interupsi tersebut dengan menunggu sampai looping pada interupsi tersebut selesai dan perangkat eksternal komputer kembali siap untuk bekerja. Beberapa waktu setelah itu, beberapa komputer memulai untuk mentransfer data dari memori ke seluruh bagian CPU. Dalam hal ini, komputer akan memprioritaskan pentransferan data melalui bus ke bagian program yang diinterupsi. Sistem bus pada mikrokomputer hakikatnya terhubung langsung ke pin-pin pada CPU atau dengan cara melewati amplifier untuk menghubungkannya. Generasi kedua, sistem bus generasi kedua dinamakan new bus. Sebagai penyelesaian dari berbagai masalah, new bus memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya. Dengan sebuah bus controller diantaranya, ini akan membuat CPU menjadi lebih cepat tanpa dipengaruhi bus. Ini menyebabkan lebih banyak beban untuk memindahkan data keluar dari CPU dan masuk ke dalam kartu melalui bus controller. Jadi perangkat keras pada bus dapat terhubung ke setiap bagian tanpa intervensi dari CPU. Generasi ketiga. Pada generasi ketiga ini, bus telah muncul di pasaran sejak tahun 2001 yang menyertai Hyper Transfer dan InfiniBand. Bus ini sangat fleksibel dalam menghubungkannya.
Bus ini dapat digunakan bersama seperti internal bus. Sebaiknya sambungan mesin bersama akan menyelesaikan permasalahan ketika mencoba meminta servis atau pelayanan yang berbeda. Membuat software bekerja keras untuk menyesuaikan dengan sistem ini karena tidak sesuai dengan perangkat keras itu sendiri. Umumnya, bus pada generasi ketiga ini cenderung untuk suatu network daripada konsep dasar suatu bus dengan protokol tinggi lebih dibutuhkan dari sistem yang juga memberikan multiple device untuk digunakan dalam satu bus. Elemen-elemen sistem bus. Jenis bus. 1. Bus lokal. Bus ini merupakan bagian dari peralatan yang menggunakan dan mengontrolnya. Terdiri atas set kawat, kabel, dan trace. Jika bus lokal tersebut diproduksi, sebagian dari pakan sirkuit. 2. Extended Local Buses. Digunakan dalam sistem mikrokomputer. Bus lokal dengan fungsi khusus untuk penggunaan di luar CPU. 3. Memiliki kesamaan dengan bus system dalam hal memberikan signal kontrol standar selain memberikan lintasan data dan alamat. Bersifat lokal dalam artian bahwa clock, CPU, dan sirkuit waktu pengaturnya. 2. Saluran bus. 1. Dedicated merupakan saluran multiple bus yang secara permanen diberikan subset fisik komponen-komponen komputer sehingga masing-masing bus terhubung hanya dengan subbase modul. Keuntungan dan kerugian. Hasil keluaran yang tinggi karena hanya terjadi kemacetan lalu lintas data yang kecil. Kerugian meningkatnya ukuran dan biaya sistem. 2. Multiplex. Metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Keuntungan memerlukan saluran yang lebih sedikit sehingga dapat menurunkan biaya sistem. Kerugian rangkaian lebih kompleks di dalam setiap modul, sehingga mengakibatkan perluan event-event tertentu menggunakan saluran secara bersama-sama. Elemen-elemen sistem bus yang lainnya ialah metode arbitrasi, metode yang mengontrol penggunaan bus secara bersama-sama dengan memproses setiap request dari perangkat yang akan menggunakan sistem bus. Terdiri dari A. Metode tersentralisasi. B. Metode terdistribusi. 2. Timing synchronous. Pewaktu bus mentransmisikan rangkaian bilangan 1 dari 0 dan dalam durasi yang sama. Semua perangkat lainnya pada bus dapat membaca saluran waktu dan semua event dimulai pada awal siklus waktu. 3. Asynchronous. Terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Campuran antara perangkat yang lambat dan cepat, baik dengan menggunakan teknologi lama maupun baru, dapat menggunakan bus secara bersama-sama. Baik, selanjutnya saya Iis Aisyah akan melanjutkan mengenai elemen-elemen sistem bus. Lebar bus. Semakin lebar bus data, maka semakin besar bit yang dapat ditransferkan pada suatu saat, dan semakin lebar bus alamat, maka semakin besar rank lokasi yang dapat direferensi. Jenis transfer data. Ada 4 jenis transfer data. Yang pertama, transfer baca, slave ke master. Slave menaruh data pada bus, begitu slave mengetahui alamatnya dan telah mengambil data. Yang kedua, transfer tulis, master ke slave. Master menaruh data pada bus data, begitu alamat telah stabil dan slave telah mempunyai kesempatan untuk mengetahui alamatnya. Yang ketiga, read modified write, sebuah operasi baca yang diikuti oleh operasi tulis ke alamat yang sama, dan alamat hanya di-broadcast satu kali saja pada awal operasi. Tujuan utamanya untuk melindungi sumber daya memori yang dapat dipakai bersama di dalam sistem multiprogramming. Dan yang terakhir, ada read after write, operasi yang tidak dapat dibagi-bagi, berisi operasi tulis yang diikuti oleh operasi baca dari alamat yang sama. Operasi ini dibentuk untuk tujuan pemeriksaan. Selanjutnya, kelemahan sistem bus. Apabila terdapat banyak perangkat input-output atau sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka akan dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya propagation delay dan timbulnya permasalahan bottleneck. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah beberapa arsitektur bus dasar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Ada 2 jenis teknologi bus system. Yang pertama, traditional bus,
ICA bus mempunyai sifat-sifat peripheral high speed dengan peripheral low speed dikoneksikan pada expansion bus yang sama, sehingga kinerja bus tidak optimal. Beban bus sistem sangat berat, sehingga kinerjanya lambat. Tradisional bus ini merupakan sistem bus tunggal yang populer diterapkan pada jenis IBM PC. Dan yang kedua ada High Speed Bus, PCI Bus. High Speed Bus yaitu bus berkecepatan tinggi untuk koneksi peripheral berkecepatan tinggi, seperti Video Graphic Network (SCSI). Contoh-contoh bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus-bus antarmuka, terutama untuk perangkat peripheral. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah bus PCI, Peripheral Component Interconnect. PCI bus adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Yang selanjutnya ada bus USB, Universal Standard Bus. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Selanjutnya ada bus SCSI, Small Computer System Interface. Adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. Yang selanjutnya bus P1394, Firewire. Semakin pesatnya kebutuhan bus input-output berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi pula. Yang terakhir, Future Bus Plus. Future Bus Plus adalah standar bus asinkron berkinerja tinggi yang dibuat oleh IEEE dan didasarkan atas tidak tergantung pada arsitektur, prosesor, dan teknologi tertentu memiliki protokol transfer asinkron dasar. Jadi untuk kesimpulannya, bus adalah suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Ciri utama suatu bus adalah bus merupakan suatu medium transmisi bersama. Berbagai perangkat yang terhubung ke bus dan suatu sinyal yang dipancarkan oleh tiap perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung ke bus. Jika dua perangkat melakukan transmisi sepanjang periode waktu yang sama, sinyalnya akan tumpang tindih dan menjadi rusak. Dengan demikian, hanya satu perangkat yang akan berhasil melakukan transmisi pada saat tertentu. Jadi, bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer sendiri yaitu ada CPU, memori, perangkat input dan output. Elemen-elemen rancangan bus terdiri dari jenis bus, metode arbitrase, timing, lebar bus, dan jenis transfer data. Jenis bus ada dua macam, yaitu dedicated dan multiplex. Metode arbitrase yang digunakan juga ada dua, yaitu tersentralisasi dan terdistribusi. Timing ada dua, yaitu sinkronos dan asinkronos. Contoh-contoh dari bus diantaranya yaitu bus PCI, bus ICA, bus USB, bus SCSI, bus P1394, Firewire, dan Future Bus Plus. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Baik, untuk selanjutnya di sini menjelaskan untuk mengenai memori ya. Untuk memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage atau komputer memori. Memori juga merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Kemudian
ada jenis-jenis memori pada komputer. Untuk jenis-jenis memori pada komputer di sini ada dua, yaitu untuk memori internal dan eksternal. Untuk memori internal sendiri disebut juga dengan memori utama, di mana untuk memori ini digunakan untuk akses langsung data oleh prosesor. Sementara untuk penyimpanan memori utama menunjukkan kemampuan proses yang lebih cepat, namun harganya sangat mahal dan sehingga sebagian besar itu digunakan hanya untuk penyimpanan data seperti itu. Untuk kebanyakan sistem komputer di seluruh dunia ini menggunakan memori utama hanya untuk proses bootstrapping dengan tujuan tertentu dan menggunakan perangkat memori sekunder untuk tujuan penyimpanan data pribadi. Memori utama dapat dibagi menjadi dua jenis. Di sini ada random access memory atau disebut juga dengan RAM dan read only memory atau yang biasa disebut itu dengan ROM. Untuk RAM ini mempertahankan isinya selama listriknya itu menyala. RAM ini adalah sebuah chip RAM yang digunakan sebagai memori utama di kebanyakan komputer saat ini. Namun untuk komputer lama di era 80-an, ini menggunakan perangkatnya itu ROM. Contohnya di sini ada disket, pita magnetik, tetapi lebih menonjol ke disket pada era tersebut yang digunakan sebagai mekanisme memori utama. Lalu untuk yang kedua di sini ada memori eksternal. Untuk memori eksternal yang biasa digunakan itu ada hard disk, lalu ada flash drive. Ini flash drive-nya ada pen drive, kartu memori dan lain-lain. Lalu di sini juga ada zip drive seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada RAM. Untuk RAM komputer yang bertanggung jawab untuk menyimpan data secara sementara sehingga dapat segera diakses oleh prosesor sebagian dan bila diperlukan. Jenis-jenis RAM ini ada tiga, yaitu ada di static RAM, dynamic RAM, dan read-only memory atau yang disebut dengan ROM. Untuk RAM sendiri menggunakan sirkuit bistable yang menempel untuk menyimpan satu bit masing-masing sehingga lebih cepat daripada mitranya. Harganya itu cenderung tinggi, mencegah dari yang banyak digunakan pada mesin komputasi sehari-hari. Tetapi banyak mesin modern yang menggunakan SRAM sebagai cache memory seperti itu. Lalu untuk yang kedua di sini ada dynamic RAM. Untuk dynamic RAM ini banyak digunakan dalam komputer modern sebagai memori utama. Untuk dynamic RAM ini lebih lambat daripada static RAM yang tadi. Namun harganya tidak mahal dan mudah untuk perakitan pemasangan penyimpanan memorinya. Lalu untuk yang ketiga ada read-only memory atau ROM. Ini tidak seperti RAM. Kalau untuk ROM itu adalah bentuk penyimpanan permanen. ROM tetap aktif terlepas dari apakah power supply itu dihidupkan ataupun dimatikan. Meskipun demikian, untuk ROM itu digunakan sebagai perangkat utama untuk kebanyakan komputer di era 80-an, seperti tadi yang dijelaskan di awal. Ini karena perangkat ROM tidak memungkinkan data tersimpan di dalamnya untuk dimodifikasi. Proses sistem yang tersimpan pada perangkat ROM tidak bisa diubah sehingga lebih mudah untuk digunakan seperti itu. Memori eksternal. Memori eksternal tersedia pada perangkat penyimpanan massal untuk penyimpanan data permanen. Data yang tersimpan pada perangkat sekunder dipertahankan bahkan ketika itu tidak diberikan power. Data ini dapat dikirimkan pada umumnya, terlihat dan muncul sama pada mesin apapun. Terlepas dari mana data pertama disalin ke perangkat penyimpanan sekunder, tidak seperti memori utama. Memori sekunder tidak langsung dapat diakses oleh komputer. Ketika komputer membutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang tersimpan dalam memori sekunder, pertama kali membawa ke penyimpanan memori utama untuk sementara waktu. Kemudian, mengontrol dan menjalankan pelaksanaannya. Setelah eksekusi aplikasi dilakukan,
Prosesor melepaskan aplikasi dan mengembalikan kontrol dan data memori pada perangkat memori sekunder. Perangkat memori sekunder yang populer meliputi hard disk drive, flash drive, dan zip drive. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, sampai 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Memori akses dibagi menjadi 3. Pertama, direct access. Setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Associative access merupakan jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamat dalam memori. Kinerja memori, access time. Bagi random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan untuk memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Memory cycle time. Konsep ini digunakan pada random access memory dan terdiri dari access time dengan waktu yang diperlukan transient agar hilang pada saluran sinyal. Transfer rate adalah kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori pada random access memory sama dengan 1 per cycle time. Sedangkan untuk non-random access memory dengan perumusan dengan simbol TN adalah waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. Simbol TA yaitu waktu akses rata-rata. Simbol N jumlah bit dan simbol R adalah kecepatan transfer dalam bit per detik atau BPS. Berdasarkan karakteristik fisik, media penyimpanan dibedakan menjadi volatil dan non-volatil, serta erasable dan non-erasable. Pada volatil memori, informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan. Sedangkan non-volatil memori tidak hilang atau walau daya listriknya hilang. Memori juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan pada memori internal dan juga memori eksternal. Kelebihan pada memori internal ada 3. Yang pertama, punya umur yang panjang. Yang kedua, kuat untuk dipartisi. Dan yang ketiga, write dan read-nya yang lebih cepat. Kemudian ada kekurangan pada memori eksternal. Yang pertama, tidak bisa dibawa-bawa. Yang kedua, kapasitas yang lebih kecil. Dan yang ketiga, bentuknya jauh lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang sistem bus dan memori. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.